Halo, selamat malam. Malam, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah ngumpul semua teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Capek nggak? Masih di TJ nih, Pak. Masih apa? Masih di pelajaran sebelumnya atau gimana? Macet ini, Pak. Oh, di bis atau? Ya Mas, Haji. Di mana? Pak, iya, Pak. Masih di TJ, Pak. Oh alah, iya 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 iya, ya, nggak apa-apa. Santai aja ya teman-teman ya, slow ya. Ini saya sampaikan malam ini Mas Irul itu kebetulan lagi ada meeting di kantornya, jadi malam ini belum bisa gabung. Ini ada dua pilihan. Saya diskusi sama teman-teman. Teman-teman mau lanjut pelajarannya atau mau kerjain tugas? Gak apa-apa Pak, lanjut aja. Lanjut aja. Ini kesel gitu. Ya, yang bisa minum silahkan minum ya. Yang bisa, Aman, Pak. Mm-mm. Ya santai ya. Oke, berarti malam ini saya ambil alih dulu ya materinya tentang pengambilan keputusan ya. Sambil mungkin menunggu yang lainnya, kita mulai saja. Sebentar. Pelajaran sebelumnya apa tadi? Halo teman-teman. Nggak ada Pak, hari ini Hah? eh, malam jam 7. IoT. Oh bukannya IoT, Pak. biasanya ada. Ya, ada yang kelas Oh ada yang yang ada yang semester enggak Pak. Oh, Tergantung ya semester 6. semesternya. yang semester 6 kali ya? Iya, Ya IoT, semester Pak. 6 Pak. Oh, semester 6 ya. Oke. Yang ngajar siapa? Yang ngajar Pak Aul. Iya, Pak. Aul ya. Oke, kita pelan-pelan saja teman-teman. Slow saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, proses pengambilan keputusan. Nah, saya pikir kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan, berarti sebenarnya sesuatu yang sebenarnya melekat ya dalam diri kita. Hampir setiap hari kita itu selalu mengambil keputusan sebenarnya. Kalau kita mau apa namanya masukkan dalam keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan sebuah keputusan sebenarnya dalam lingkup yang kecil ya, yang keseharian yang kita lakukan gitu. Nah, eh, nah, apa sih proses pengambilan keputusan itu? Ya, proses pengambilan keputusan itu adalah proses utama dalam mengelola tugas organisasi.
ya, yang mungkin kemudian melibatkan pemilihan dari berbagai alternatif yang ada, aktivitas yang fundamental dalam organisasi. Jadi kalau menurut saya sih pengambilan keputusan itu adalah suatu proses yang sakral ya, suatu proses yang sakral karena eh, itu akan sangat berpengaruh baik buruknya suatu organisasi, ya, sangat berpengaruh pada baik buruknya suatu organisasi. Dan itu sangat apa namanya itu bergantung juga pada pimpinan dari organisasi tersebut. Dari tantangannya adalah seorang leader yang dia itu berani mengambil keputusan tersebut. Apalagi kita bicaranya tentang organisasi, dan organisasi itu adalah organisasi bisnis. Dan bisnis itu sangat dinamis sekali ya, sangat dinamis sekali. Dan itu memang harus kadang-kadang harus dilakukan secara cepat gitu, pengambilan keputusan-keputusan itu, dan itu biasanya sangat strategis. Kalau kalau kita misalnya apa namanya itu menengok ke belakang ya, kita melihat ke belakang seperti pas pada waktu pandemi kemarin, mungkin teman-teman masih ingat semua karena kita mengalaminya kan. Itu mungkin sebagian besar dari kita itu juga atau perusahaan kita itu juga mengalami goncangan-goncangan ya. Ada perusahaan dari teman-teman sekalian yang mungkin berdampak sangat besar. Ada nggak dari teman-teman sekalian dari pandemi itu? Dari pandemi kemarin ada yang berdampak sangat besar Online itu sih Pak. Toko online sih Pak. toko online. Kalau tempat kerja teman-teman sekarang gimana? Berubah drastis, Pak. Iya, apa Mas? Bisnisnya apa Mas? Di situ Mas? Bisnisnya klien sih perbankan. Perbankan, oke. Udah Nah, drastis banget berubahnya. Sampai sekarang masih ke bawah, Pak. sampai sekarang masih berdampak ya? Eh, Dampak positif sih, Pak, tapi plus minus, tapi positifnya masih ke bawah. Hmm, Dampak, oke. tapi dampak negatifnya udah mulai berkurang. Hmm. Dampak positif itu seperti apa, Mas? Kira-kira, Mas? Dampak positifnya itu yang tadinya struktur organisasinya panjang ke bawah, Hmm, sekarang lebih pendek, tapi melebar. hmm, hmm, Berarti urutannya itu outsourcing, hmm. staff, staff senior, manager, pimpinan kelompok, tim leader, departemen head. Banyak banget kan Pak ke bawah. Ke Wih, ya, atas iya, bawah iya, Bang. iya, iya, Sekarang iya. cuman staff, section head, udah gitu aja. Tapi ke sampingnya banyak banyak departemennya. Itu di cabang atau pusat, Mas? Di pusat Pak. Di pusat ya? Ya, Iya, 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 tapi iya. itu kan positifnya ya. Jadi Ya, biaya gajinya lebih ringan karena jabatannya sedikit kan. betul. Tapi Ah, dampak negatifnya birokrasinya jadi lebih ketat. Birokrasi. oke. Ya, artinya memang memberikan dampak. Sehingga apa? Sehingga memang harus diambil keputusan. Akhirnya ke sana ya, Mas ya. Karena jika memang itu kemudian tidak diambil keputusan, seorang leader kemudian tahu bahwa kondisi yang demikian itu tidak bagus untuk organisasi ataupun bisnisnya, kemudian tidak mengambil langkah-langkah, ya pasti akan dampaknya akan besar sekali. Beberapa perusahaan dari rekanan saya itu tutup, Mas. Saya juga nggak nyangka betul itu bahwa perusahaan itu bisa tutup karena perusahaan itu sebenarnya perusahaan yang cukup bagus sekali gitu, cukup bagus. Orang-orang SDM-nya dari perusahaan dari apa namanya universitas ternama ya. Kalau saya lihat bisnis apa namanya itu bisnis modelnya juga bagus. Dia juga ada apa namanya itu managed service yang hampir setiap bulan itu menurut menurut pengamatan saya juga bisa apa ya bisa jadi pemasukan, tapi ternyata belum lama itu akhirnya tutup juga. Padahal
bagus banget tuh. Dia sudah memiliki beberapa perusahaan anak ya di Jakarta gitu. Kalau pusatnya itu di Jogja, tapi dia punya beberapa perusahaan di Jakarta. Tapi akhirnya berdampak juga dan pada akhirnya merumahkan karyawannya. Sekarang sudah dirumahkan semua dan dipanggil ketika memang ada proyek. Ya, semuanya berdampak. Nah, mungkin ada cerita lagi dari teman-teman sekalian yang lain dari kondisi yang sama kita melihat ke belakang. Teman-teman yang lain bisa menyampaikan mungkin karena pasti ada. Saya kerjanya jadi hybrid, Pak. Hmm, hmm, hmm. Di mana sebelumnya kita fully jadi flex hybrid, Hmm. kan ganjil genap gitu. Apa itu, Mas? Jadi kalau ganjil ada tim yang masuk, kalau genap ada tim yang masuk. Jadi bergantian gitu. Oh, tentang pembagian ini ya, Mas ya. Apa namanya itu Masuk pengaturan masuk office-nya, Pak. office ya? Iya, iya. Iya, Sekarang ada istilah ini ya, Mas ya. Apa namanya itu work work from everywhere ya. ya work from home, Pak. Iya. WFH. Itu kan kerja dari rumah kan kalau dulu kan work from home ya. Sekarang Iya, ada istilahnya itu work from everywhere. Jadi di mana saja bisa kerja gitu. iya betul, Pak. Juga, betul. Itu mungkin langkah yang positif ya, yang harus diambil. Mungkin bagian dari perusahaan itu perlu itu, Mas. Mungkin seperti perusahaan software terutama ya, karena kalau software itu kan dia bisa dikerjakan tidak harus di kantor juga. Bisa dikerjakan dimanapun saja dia dia berada gitu, asal masih terorganisir dengan baik. Bisa perlu ini ngapain ini dari ini. Mas, bisa dulu dulu. Mas Didi, ada yang ikut dengan Mas Didi? Lupa ini. Ada Mas Didi? Sudah di mute nggak ini ya? Nah, oke, siap. Baik. Yang lain mungkin teman-teman sekalian, ketika ada peluang di situ pasti ada ancaman. Ya, dalam suatu bisnis pasti larinya ke sana. Yang lain teman-teman mungkin ada yang berdampak sangat besar mungkin dari perusahaan yang saat itu teman-teman bekerja, sehingga mungkin ada pengurangan karyawan atau mungkin ada apa namanya itu ada hal lain yang memang harus diambil dari perusahaan tersebut. Boleh? Ada cerita? Mas Alexander? Mas Davin? Mas Arya Davin? Ya, malam Pak. Ya, Mas. Boleh cerita dong? Ya, kalau waktu pandemi di perusahaan cukup lumayan terdampak sih Pak, karena kita kan di retail Pak. Ya, oke. Jadi kan itu sempat hampir 2 bulan ya, ada Mm-mm. PSBB dan mal-mal kan nggak bisa buka Pak. Jadi Iya. cabang-cabang kita semua tutup tuh. Jadi dari perusahaan waktu itu juga ada semacam perampingan sekitar mungkin sampai 20% Pak di orang-orang di kantor Ya, yang di layoff lah gitu. 20% ya, Mas. Ya. Luar biasa. Ya, Mm. untuk tapi dampak positifnya sih kita jadi ini Pak memperkuat untuk di online presence-nya ya, yang di e-commerce sama di Hmm. marketplace. Iya, 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 Karena iya. waktu itu kan semuanya ke online. Ya, larinya ke sana. Ya, lebih seperti itu Pak. Betul. Ini saya, nanti ya teman-teman, nanti saya akan lari ke apa namanya ke disrupsi ya. Kita kita diskusi dulu, kita
santai dulu, kita slow, kita cerita-cerita dulu ya. Larinya nanti ke sana. Ngapain ini, Mas Davin? Oh iya, oke. Nggak apa-apa, Mas. Mas Davin punya cerita nggak dari apa namanya? Dari hasil apa namanya? Sorry, dari dampak pandemi kemarin. Hasilnya ya Pak. Hmm. Yang ini berkaitan dengan yang AirAsia itu bukan Pak? Enggak, ini kita bicaranya dengan company masing-masing, Mas. Oh, Jadi company tempat masing-masing. Mas Davin apa namanya? Oh, Di kalau saya waktu itu masih sekolah sih Pak, baru oh, lulus sekolah ya. sekolah. Iya, saya belum punya company Pak. Iya, Mohon maaf Pak. dampaknya pasti sekolahnya online ya, Mas ya. Iya Pak, betul dikasih tugas di learning pastinya Pak. Mm-mm. Sama ada sisi Zoom-nya ya. Oke, baik. Kita coba share screen sedikit. Ini tadi, sebentar, sebentar. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan, Pak. Oke. Eh, Nah, coba diamati teman-teman sekalian. Ini adalah beberapa sektor dari industri yang berpengaruh, yang paling terpengaruh dan peluang positif. Ini kalau kita lihat di sini sebenarnya sudah digambarkan ya. Nah, kira-kira yang paling berpengaruh dari mungkin bisnisnya teman-teman yang ada di mana. Kemarin kita bicara tentang industri penerbangan ya. Salah satunya adalah Air Asia. Air Asia jelas berdampak penerbang, hampir semua penerbangan jelas berdampak karena apa namanya tidak tidak bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya gitu. Dan bahkan apa namanya AirAsia pun kemudian menjalankan bisnis yang lainnya ya, menjalankan bisnis lainnya seperti e-commerce ya, kemudian juga fintech atau mungkin juga dia menjalankan bisnis yang lain lagi gitu. Nah, sebenarnya potensialnya ada di mana? Potensialnya ada di sini nih teman-teman. Jadi e-commerce tadi seperti yang disampaikan teman-teman sekalian, larinya memang ke sana karena mau nggak mau itu orang itu seperti dipaksa ya bahwa mereka harus paham tentang atau bisa menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan misalnya kalau komunikasi menggunakan Zoom misalnya, kemudian belanja-belanja dipermudah dengan menggunakan e-commerce. Akhirnya bisnis-bisnis yang seperti inilah yang kemudian itu naik ke permukaan kan, dan ini cukup tinggi ya. Kemudian juga bisnis apa namanya itu internet itu juga itu menjadi bisnis yang cukup apa namanya itu cukup bagus juga karena mau nggak mau orang itu juga harus menggunakan internet kan. Orang dipaksa misalnya di rumah dia tidak boleh kemana-mana, tidak boleh masuk kantor segala macam ya mau nggak mau kan dia menggunakan aktivitasnya menggunakan jaringan internet kan gitu. Kemudian juga food processing gitu ya. Ini seperti juga yang kami lakukan di dalam perusahaan kami ya. Karena memang core bisnis kita itu bisnisnya di internet jelas. Itu yang membuat perusahaan di tempat kami itu bertahan itu karena memang bisnisnya itu ada di situ. Core bisnisnya itu core bisnis penjualan internet gitu. Kemudian dari sisi lain melihat beberapa potensi yang ada itu kita mencoba untuk mengarah pada bisnis-bisnis yang lain yang
ke depan itu memang sangat bagus. Apa itu agriculture, kemudian seperti pertanian, kemudian peternakan, itu bagus banget. Dan sampai hari ini ya, kami masih apa namanya eh, bergelut di bidang pertanian itu, alhamdulillah masih jalan. Ya meskipun belum belum sempurna, tapi masih dalam proses pengembangan. Tapi siapa sih orang yang tidak butuh beras? Pasti orang butuh beras kan, karena sudah menjadi makanan pokok kita kan gitu. Pak Mosok Pak, dari apa namanya, dari IT kok kemudian beralihnya ke beras Pak? Ya, iya. Artinya semua dikelola by system gitu, by system. Jadi tidak kemudian asal-asalan nanam padi kemudian apa namanya itu giling gabah kemudian jadi beras dijual, enggak, tapi ada proses IT di situ yang kita lakukan, mulai dari apa namanya itu pendataan petani, kemudian apa namanya itu pemetaan lahan, kemudian sampai kepada proses apa namanya itu pemantauan, kemudian juga sampai pada proses pengemasan sebenarnya belum sempurna. Eh, yang sedang kami rancang itu sebenarnya di pengemasan itu ada semacam kayak apa namanya barcode itu. Barcode itu sebenarnya untuk apa namanya itu untuk mencek sebenarnya asal usul dari produk tersebut gitu. Misalnya produk ini padi ini, beras ini dari mana? Misalnya dari Klaten misalnya. Nah, terus petaninya siapa segala macam. Terus yang penting adalah halal itu tadi. Nah, eh, kemudian berikutnya adalah, nah ini peluang yang apa namanya yang tumbuh ya, yang tadi disampaikan ada bisnisnya apa saja sih? Nah, ada 3D printing, artificial intelligence, digital signature, dan banyaklah online retail apalagi ya, semuanya sudah online juga gitu. Nah, oke. Nah, oke, kita sampai pada disrupsi, teman-teman sekalian. Apa sih disrupsi itu? Disrupsi itu adalah sesuatu yang tercabut dari akarnya, gitu. Jadi, sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental itu mengubah semua sistem tatanan dan landscape yang ada ke cara baru. Nah, akibatnya apa? Pemain yang masih menggunakan cara-cara sistem yang lama itu akan pasti kalah bersaing gitu ya. Dan itu kan kita rasakan sekarang ini. Nah, mau nggak mau perusahaan itu memang harus berubah. Seorang pimpinan itu harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengambil keputusan tersebut. Ini mau berubah apa tidak? Kalau tidak, sudah pasti dalam kondisi yang eranya sekarang era disrupsi seperti ini, itu sudah pasti itu akan ketinggalan. Makanya bisnis yang mungkin teman-teman sekarang yang sekarang ada sekarang mungkin yang ada di tempat teman sekarang itu mungkin bagian dari disrupsi ini gitu, bagian dari disrupsi ini. Nah, saya hanya akan mengambil bagian-bagian saja, tidak akan semuanya. Nah, ini beberapa kasus yang kemarin mungkin menjadi tugas teman-teman sekalian ya. Beberapa produk yang terpengaruh dengan adanya disrupsi, misalnya Nokia. Ya, Nokia, kemudian ada Kodak, secara ini digital fotografinya. Retail online misalnya, itu ada Zara, kemudian ada Sears. Ini memang eranya e-commerce, ya. Nah, kurang apa Kodak itu? Ya, Kodak itu kurang apa sebenarnya? Kodak itu kalau dibilang dia kurang inovatif, sebenarnya Kodak itu kan inovatif sebenarnya, gitu. Tapi memang eh, apa namanya ada hal-hal yang memang kemudian dia telat untuk apa namanya untuk melakukan perubahan, seperti Nokia misalnya. Nokia juga sama, sampai CEO-nya Nokia itu kan bilang seperti ini, we didn't do anything wrong. Itu kata dia saat dia pidatonya terakhir. Jadi dia ngerasa bahwa tidak melakukan sesuatu hal yang apa namanya, sesuatu kesalahan ya terhadap Nokia tersebut gitu. Tapi ya itulah yang terjadi gitu.
Itulah yang terjadi. Sehingga Nokia itu kalah bersaing dengan produk-produk yang terus bermunculan gitu. Nah, seperti misalnya taksi konvensional misalnya. Nah, itu juga kalah kan dengan taksi online kan. Nah, ini kan terutama pada era-era sekarang ini kan itu kan ini kan sebenarnya hal yang nyata sebenarnya. Kemudian industri hotel konvensional misalnya, dia kalah dengan penginapan online juga gitu. Dan bahkan harganya pun jauh lebih murah. Ini kan sebenarnya perusahaan-perusahaan yang dia itu tidak memiliki apa aset kan. Dia Grab ini dia tidak memiliki aset berupa mobil segala macam, dia tidak punya sebenarnya. Tapi dia punya apa namanya sistem ya. Nah, kemudian Airbnb juga dia tidak punya bangunan, dia tidak punya bangunan, tapi dia punya sistem juga yang bisa istilahnya itu mengeruk keuntungan dari penjualan hotel seperti itu. Oke, stop dulu. Nah, jadi memang disrupsi itu memang dampaknya luar biasa. Nah, itu memang kemudian menjadi pemikiran bagi leader ya, terutama apa namanya perusahaan-perusahaan yang sebenarnya bukan hanya perusahaan baru, karena rata-rata perusahaan yang baru itu malah kadang-kadang lebih survive ya daripada perusahaan yang lama, karena perusahaan lama dia ngerasa bahwa dia itu sudah stabil, sudah stabil, dia sudah ngerasa paling apa ya, paling kuat gitu ya. Tapi ternyata di dalam perjalanannya dia lupa bahwa di situ dia pelan-pelan namanya apa namanya perusahaan apa namanya pemula ya, dia itu pelan-pelan, dia dari level bawah dulu dia kuasai, kemudian naik, dia nggak kerasa, akhirnya dia bisa menyamai yang apa namanya yang kuat tadi dan bahkan mungkin mengalahkannya. Itu itulah yang terjadi saat ini, dan kita tidak boleh menutup mata bahwa apa namanya itu memang ada, dan itu harus disikapi dengan sangat serius sebagai strategi bisnis yang memang harus dijalankan. Oke, teman-teman ada diskusi dari sini, dari disrupsi, ada cerita mungkin? Ini yang kelihatan yang mana ya teman-teman ya? Di saya gelap sih, Pak. Gelap ya, sebentar-sebentar. Masih loading, Mbak. Oh, ini Gelap sebentar. juga, Kak. Oh, sebentar-sebentar. Ini ada plusnya dulu juga. Sebentar-sebentar. Nah, ini udah ya. Kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, jenis-jenis keputusan
itu ada beberapa ya, ada 4 sebenarnya. Program education, kemudian non programmer, kemudian juga ada individual, kemudian juga ada kelompok. Nah, sebelum ke sana sebenarnya eh, ada beberapa langkah dalam proses pengambilan keputusan ya teman-teman. Kira-kira langkah pertama yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan itu apa teman-teman kira-kira? Identifikasi masalah ya. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah identifikasi masalah. Jadi menentukan masalah atau kesempatan yang membutuhkan keputusan. Kemudian mengumpulkan informasi, kemudian juga mengembangkan pengembangan alternatif. Nah, di sini diidentifikasi, kemudian dikembangkan beberapa alternatif solusi ya. Nanti yang mau diambil itu yang mana gitu. Jadi ada beberapa pilihan dari pengembangan alternatif itu. Kemudian dievaluasi lagi, dievaluasi dari alternatif-alternatif yang mungkin tadi, sehingga apa namanya nanti akan didasarkan pada kriteria tertentu seperti misalnya biaya, manfaat, risiko, dan dampak potensialnya. Nah, kemudian baru dilakukan pemilihan alternatif. Nah, pemilihan alternatif itu apa namanya terbaik berdasarkan evaluasi. Nah, ini adalah tahap di mana keputusan akhir dibuat setelah mempertimbangkan semua informasi dan analisis yang tersedia. Nah, kemudian baru diimplementasi setelah dipilih, kemudian diimplementasi, setelahnya kemudian dievaluasi. Nah, contoh misalnya praktisnya adalah eh, misalnya identifikasi masalahnya, misalnya penjualan produk lamanya menurun misalnya. Kemudian pasar menuntut teknologi baru. Nah, pengumpulan informasinya seperti apa? Analisis tren pasar dan teknologi, kemudian survei pelanggan mengenai kebutuhan dan preferensi, kemudian pengembangan alternatifnya itu mungkin ada beberapa, misalnya apakah harus meluncurkan produk baru, kemudian meningkatkan produk yang lama, atau fokus pada efisiensi operasional gitu ya. Nah, kemudian dari alternatif itu dievaluasi. Kalau misalnya meluncurkan produk baru misalnya, itu memang mungkin potensinya itu besar, potensi pendapatannya itu besar ya. Tapi kan biayanya tinggi. Kemudian resiko pasarnya juga mungkin juga besar karena ini kan produk baru gitu kan. Kemudian misalnya meningkatkan produk lama itu pendapatannya mungkin menengah, kemudian biayanya sedang, resikonya rendah. Nah, pendapatan yang misalnya kita fokus pada efisiensi operasional, pendapatannya stabil, biayanya rendah, resiko kehilangan pangsa pasarnya itu juga cukup tinggi karena tadi itu kita melihat perubahan yang cukup signifikan. Nah, kita mau ngambil langkah yang mana nih gitu. Nah, biasanya sih eh, leader itu biasanya dia punya apa ya? Punya intuisi bisnis juga sih. Selain memang dari apa namanya dari riset pasar, dia punya intuisi juga, dia harus mengambil langkah yang mana nih biasanya. Memang memang resikonya dia biasanya ngambil resiko yang besar misalnya. Eh, Pendapatannya besar gitu. Biayanya memang tinggi gitu. Nah, di situ kan diukur sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan berapa. Kemudian pemilihan alternatif memutuskan meluncurkan produk baru karena potensi besar dan kebutuhan untuk inovasi. Kemudian implementasi keputusannya mengembangkan dan meluncurkan produk baru dengan rencana yang terperinci. Evaluasinya dievaluasi lagi monitoring kinerja produk penjualan serta analisis umpan balik untuk perbaikan. Nah, sebenarnya manfaat dari proses itu tuh sebenarnya bagus ya, yaitu untuk mengurangi resiko, meningkatkan kinerja dan juga untuk adaptasi yang lebih baik gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan keputusan eh, jenis-jenis keputusan ya. Jadi jenis keputusan itu ada program education ya, atau itu keputusan yang apa namanya terprogram ya, keputusan yang diprogram ya berdasarkan prosedur, aturan,
atau kebijakan yang sudah ada. Nah, keputusan ini seringkali bersifatnya itu rutin dan berulang sehingga bisa diatasi oleh apa namanya itu cara-cara yang standar. Ciri-cirinya biasanya bersifatnya rutin, berulang, kemudian apa namanya itu menggunakan aturan atau prosedur yang ditetapkan, kemudian cenderung lebih mudah diambil karena ada panduan yang jelas. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya kita misalnya tentang persetujuan cuti karyawan. Misalnya. Nah, itu kan menggunakan prosedur yang sudah ada untuk menyetujui cuti karyawan berdasarkan kebijakan perusahaan. Kemudian penanganan keluhan pelanggan misalnya. Itu mengikuti standar untuk menangani keluhan pelanggan. Nah, itu seperti mengisi formulir keluhan, kemudian memberikan solusi atau kebijakan yang ada. Kemudian yang tidak terprogram itu adalah apa ya, mengatasi masalah atau situasi yang tidak biasa atau tidak rutin. Ciri-cirinya itu ya memang bersifat unik, tidak rutin, kemudian tidak ada panduan atau prosedur yang jelas yang ditetapkan, kemudian memerlukan analisis dan penilaian yang mendalam, kemudian cenderung lebih kompleks dan berisiko. Nah, contohnya misalnya merger atau akuisisi. Nah, itu kan apa namanya merger atau akuisisi itu kan apa namanya apa namanya tidak bisa dilakukan dalam waktu yang relatif cepat ya. Jadi memerlukan banyak waktu. Jadi butuh pertimbangan-pertimbangan yang panjang lah. Jadi mengakuisisi perusahaan lain atau bergabung dengan perusahaan lain yang melibatkan analisis mendalam tentang dampak finansial, budaya perusahaan, dan strategi jangka panjang. Itu apa namanya eh, yang tidak rutin. Kemudian eh, berikutnya adalah individual ya, individual dan kelompok dalam pengambilan keputusan. Individual itu tidak sistematis dan biasanya dilakukan untuk permasalahan-permasalahan yang tidak kompleks. Dipengaruhi oleh tiga faktor, misalnya nilai individu, pengambilan keputusan, kepribadian, kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Nah, contohnya misalnya keputusan karir, misalnya teman-teman itu memilih dua tawaran pekerjaan misalnya berdasarkan gaji, lokasi, peluang karir, keseimbangan kerja hidup. Nah, kemudian keputusan pembelian misalnya, kemudian keputusan pendidikan misalnya. Misalnya teman-teman memilih kuliah di Institut Teknologi Tangerang Selatan, itu berdasarkan apa misalnya? Reputasi, biaya, lokasi, prospek pekerjaan di masa depan misalnya. Itu untuk yang sifatnya individu. Kemudian kalau kelompok, pengambilan keputusan kelompok itu didasari oleh asumsi tentang proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kelompok dan lebih akurat dari keputusan yang dilakukan oleh individu. Lebih demokratis, kemudian keputusannya itu tidak bersifat universal. Perbandingan antara keputusan individu dan kelompok itu memerlukan kriteria seperti akuritas keputusan, kreativitas, komitmen dan penerimaan, serta waktu dan biaya. Nah, memang ada beberapa kelebihan ya, ada beberapa kelebihan eh, dalam pengambilan keputusan secara kelompok. Nah, yang pertama mungkin kolektivitas pengetahuan. Jadi menggabungkan beberapa perspektif dan keahlian individu yang berbeda dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Jadi akan lebih banyak perspektif ya dari beberapa individu itu akan banyak menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih informatif. Kemudian kreativitas yang lebih tinggi. Kemudian punya komitmen yang kuat, kemudian diversitas perspektif itu memperoleh pandangan dari berbagai sudut pandang, membantu dalam memahami masalah secara lebih komprehensif. Nah, tentang pengambilan keputusan dalam kelompok itu memang ada beberapa, misalnya waktu dan efisiensi, beda dengan individu tadi. Jadi kalau
Kalau kelompok kan memang perlu waktu dan efisiensi ya. Pengambilan keputusan dalam kelompok sering memerlukan lebih banyak waktu dibandingkan keputusan individu. Kemudian dominasi anggota tertentu, nah ini resiko sebenarnya. Risiko mungkin juga teman-teman juga mengalami mungkin di dalam organisasi baik di perusahaan maupun di luar perusahaan ya itu memang ada risiko-risiko yang misalnya ada anggota yang memang lebih dominan ya dapat mempengaruhi keputusan kelompok. Kemudian hal lainnya adalah konflik. Konflik itu bisa apa namanya? Bisa sangat mudah untuk ditimbulkan gitu ya dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan gitu. Nah, contohnya seperti apa itu yang kelompok itu misalnya perencanaan strategis, kemudian misalnya pengembangan produk baru misalnya, kemudian juga misalnya pemilihan vendor gitu ya, pemilihan vendor. Oke. Nah, ada beberapa teknik dalam pengambilan keputusan ya, ada beberapa teknik dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya ada beberapa ini yang tertulis di sini ada teknik brainstorming, kemudian juga ada teknik Delphi. Kemudian ada teknik kelompok nominal. Nah, teknik brainstorming. Nah, tujuannya meningkatkan kreativitas dalam diskusi kelompok dengan menciptakan lingkungan yang merangsang munculnya gagasan baru. Eh, Contohnya, misalnya sebuah perusahaan teknologi ingin mengembangkan produk baru. Jadi mereka kemudian mengadakan sesi brainstorming dengan tim R&D-nya, kemudian pemasaran, bagian penjualan, kemudian menghasilkan ide-ide yang inovatif. Jadi selama sesi, semua ide itu dicatat dan kemudian dievaluasi untuk melihat mana yang paling layak untuk dikembangkan. Nah, kemudian kalau kemudian Delphi ya, eh, Delphi itu adalah eh, menggunakan panel ahli yang memberikan pendapat mereka secara anonim melalui beberapa putaran kuesioner. Nah, pendapat kemudian diringkas dan didistribusikan kembali untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, misalnya sebuah perusahaan farmasi ingin memperkirakan tren pasar obat dalam 5 tahun ke depan misalnya. Mereka menggunakan teknik Delphi dengan mengumpulkan pendapat dari ahli industri dan akademisi tentang tren yang mungkin terjadi. Kemudian berikutnya itu ada kelompok nominal. Nah, teknik kelompok nominal ini sebenarnya penggabungan antara konsep teknik brainstorming dengan teknik Delphi. Nah, prosedurnya setelah permasalahan diidentifikasi dengan jelas, masing-masing anggota diminta untuk mengembangkan solusi sendiri-sendiri atas permasalahannya. Menyampaikan gagasan secara tertulis tanpa diskusi yang diringkas dan ditulis di papan tulis. Setelah gagasan awal disampaikan, kelompok membahasnya, menjelaskan dan menilainya. Dilakukan pemungutan suara atas gagasan-gagasan yang telah dikemukakan. Kemudian masing-masing gagasan atau solusi di-ranking perolehannya. Nah, itu tadi nominal. Nominal. Nah, misalnya apa nih? Contohnya teknik kelompok nominal ini misalnya penentuan prioritas proyek misalnya, kemudian perencanaan strategis, kemudian penentuan solusi untuk masalah yang rumit, kemudian evaluasi kinerja karyawan. Ini sebuah departemen HR itu menggunakan teknik kelompok nominal untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Setiap atasan langsung dan rekan kerja karyawan memberikan masukan tertulis tentang kinerja mereka. Kemudian kelompok tersebut berkumpul untuk membahas masukan tersebut secara kolektif, memprioritaskan area-area yang perlu ditingkatkan dan menyusun rencana tindak lanjutnya nanti semua seperti apa. Oke. Nah, ini model-model keputusannya ada beberapa juga.
model rasional, model rasional terbatas, kemudian juga ada model politik. Oke, sebelum ke model-model pengambilan keputusan, ada pertanyaan teman-teman? Oke, Mas Juli, nggak apa-apa, Mas. Oke, teman-teman, saya ada beberapa pertanyaan nih ke teman-teman sekalian. Tapi santai saja. Eh, di grup ini, di teman-teman sekalian, apakah apa namanya itu ada yang menduduki level manajemen yang tinggi, misalnya direktur, manajer, kemudian koordinator, ada nggak? Ada yang sebagai manajer ada kalau nggak salah ya. Ada teman-teman atau staff. Saya menduduki posisi IT manager Pak, tapi di perusahaan kelas menengah ya Pak. Di perusahaan apa, Mas? Yang menengah Pak sebagai distributor printer. Oke, iya Mas Arya Davian. Iya Pak, Asisten sebagai manajer ya, saya bagian IT manager Pak. IT manajernya. Oke, IT manager. Yang lain ada nggak? Distributor ya, Mas ya. Iya Pak, betul. Oke. Berikutnya teman-teman, tolong dituliskan 5. Tuliskan 5 ya. Apa yang dilakukan setiap teman-teman itu sampai di kantor. Jadi setiap pagi nih, setiap pagi apa namanya berangkat, kemudian mungkin parkir mobil sampai kantor, duduk di meja misalnya. Itu apa yang dilakukan? Coba sebutkan minimal 3, maksimal 5 lah. Apa yang dilakukan? Rutinitas apa yang dilakukan? Ini tugas Pak atau Enggak, ini ini bukan tugas. Tenang Mas, kita nggak ada tugas hari ini. oh amin, bersyukur saya. Nggak ada tugas, kita diskusi aja ya. Rutinitas pagi ya Pak. Rutinitas pagi apa aja? Coba Mas Mareto mungkin, silakan. Kalau pagi itu pertama kali eh, rutin monitoring. Itu Eh, sudah wajib rutin monitoring ke monitoring. tersediaan server itu, memorinya, CPU-nya, dan terakhir deployment kapan, karena terkadang ada developer yang nakal gitu, Ya, main promosi-promosi aja gitu fiturnya. oke. Satu, apa lagi Mas? 3 Yang Mas. kedua, yang kedua itu mengecek kelengkapan administrasi, sebab untuk deployment fitur baru atau perbaikan fitur itu birokrasinya sangat panjang banget, butuh 12 surat memo. Oh iya. Padahal padahal di source code-nya itu paling cuma 13 baris yang kita ubah. Hmm. Ya, itu Yes, itu yes. yang kita kejar Perusahaannya itu. apa Mas? Kalau saya konsultan tapi onsite-nya di perbankan. Oh iya, tadi perbankan itu ya, konsultan ya. Iya, Pak. Dan itu apa namanya, menguras tenaga ya. Kita mau promosi fitur aja Iya, sulit. iya. Sementara kalau kita nggak ngelengkapin dokumen nggak bisa naik. Kalau nggak bisa naik kita kena lagi gitu. Hmm. 12 memo ya, 12 memo. Dan yang terakhir itu
yang paling pasti kita meeting walaupun nggak perlu meeting tapi meeting aja udah. Meeting ini meeting ini antara siapa dengan siapa? Antar divisi Pak, yang mana sebenarnya Mm-mm. ini semua hal mudah tapi dipersulit aja gitu. Ya. Ya beda ya Pak, karena kan perbedaan corporate itu sangat-sangat harus bijaksana, sementara Mm. terkadang yang menurut mereka bijaksana menurut kita belum gitu, atau sebaliknya gitu. Mungkin menurut kita ini bisa dibikin lebih fleksibel tapi Mm. kita terbatas dengan birokrasi yang kuat. Iya, 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 iya. Wah, itu luar biasa, Mas. 12 memo itu kapan selesainya, Mas? Kalau itu kalau itu apa namanya harus jalan dari pintu ke pintu itu saya sudah bisa membayangkan itu. Di sini 31 lantai Pak, dan Nah, iya. Tapi ada mau sistem yang dibangun tuh, Mas. Ada sistemnya kan ya? ada, dan ya itu Pak, terkadang kita outsourcing kerjanya lebih berat daripada pegawai tetap perbankan tersebut. Iya, 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 iya. Bukan terkadang sih, tapi memang memang ya sama kita itu mirip-mirip dengan pegawai honorer di PNS lah Pak. Kerja kita Hmm. paling banyak gitu. Di ini Tapi ya, dipaksa-paksa ya. iya, tapi kita juga butuh kerjanya karena ada cicilan kan. Jadi ya oke lah. 12 memo itu Pak antar divisi, antara security. Di security pun banyak banget kan, ada tim pen tester, penetrasi testing, ada 3 bagian, red team, blue team, belum lagi bagian business partner ini manfaatnya apa untuk bisnis, belum lagi di testing testing ada 4 departemen yang ngetes. Wah, pecah kepala. Iya, 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 iya. Kalau di perbankan itu setahu saya nganu banget Mas, apa namanya itu detail banget ya dan sangat berhati-hati ya. Iya, Oh, betul banget Pak. Tapi kebanyakan non IT sih Pak yang masuk ke IT di perbankan. Bahkan terkadang dari cabang tuh yang orang bisnis ditarik ke pusat untuk menjadi bagian IT-nya. kok bisa Mas? Gimana? Kok bisa begitu? Kenapa? Karena Alasan utamanya kenapa? alasan utamanya karena cocok, sebab dia nggak ditempatkan ke area developer tapi di production. Oke. Karena apa mungkin karena dia tahu bisnis prosesnya sehingga Ya, betul ditempatkan di banget. sana. Betul banget Pak. Dan masuk ke divisi bisnis partner tapi khusus IT. Karena kalau di production yang paling terpenting itu bukan knowledge di kami, tapi kenalan ya. Hmm, gitu ya. Iya, aneh ya Pak. Tapi gitu Pak. Kita Hmm. kan nggak butuh orang yang pintar-pintar banget ya Pak. Butuhnya cuman orang yang nurut dan cepet gitu, cepet tanggap gitu. Karena kalau yang pintar biasanya pintar juga mengakali. Aduh, ya, ya, ya. Mungkin ini dialami juga beberapa teman-teman yang lain yang begitu ya. Ah, ada lagi, Mas Mas Mari tuh Cukup setelahnya. Pak. Cukup Pak. Makasih Pak. Cukup ya. Ah, oke, yang lain, Mas. Apanya yang betul, Mas Juli Widodo? Ah, sekarang Mas Juli Widodo dah. Ayo, Mas, speak up, Mas. Apa, Mas? Apa yang dilakukan? Gimana, Pak? Apa yang sampean lakukan, ya, setiap rutinitas ya, rutinitas harian, setiap Anda sampai di kantor, apa yang dilakukan? Ini secara kenyataan jujur atau gimana ini, Pak? Ya boleh jujur ya boleh. Karena ini akan jadi pelajaran buat bersama ini. Ini jangan-jangan saya jawabannya yang bahaya itu gini teman-teman. Kalau duduk apa namanya terus jawabannya ngopi, 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 Pak. Wah, repot ini. Terus apa yang digarap ini? Jujur nih, Pak. Sekarang Ya. kalau eh, kondisi saat ini ya, Pak. eh, Kondisi saat ya. ini pekerjaan kan berkurang banyak, Pak.
Mm-mm, mm-mm. Jadi waktu datang ya ketemu temen dulu, ngopi, rokokan. Kalau ada kerjaan baru dikerjakan. Kalau kondisi sekarang loh, Pak. Iya, 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 iya. Pekerjaan sekarang kan nggak ini kan nggak apa ya Pak, nggak kayak dulu Pak. Dulu kan eh, istilahnya nggak padat banget. Kalau sekarang sehari paling cuma ada 2 atau 3. Mm. Sedangkan di grup saya itu kan ada 4 atau 5 orang ya. Sekarang 7 malah sama PKL itu Pak. Oh, ya Hampir karena disclaimer ya teman-teman, Mas Willy Widodo ini juga ada di project ya Mas ya. Jadi kalau pekerjaan ini ya tergantung projectnya ya. Jadi ada project apa tidak gitu ya. iya Pak. Jadi pekerjaan 3 sehari itu kadang udah dikerjain sama anak PKL Pak. Hmm. Apa itu anak PKL kerjaan apa Mas? Di teknis Pak. Teknis ya. Oh, dibantu sama teman-teman anak-anak PKL. Iya Pak. Hmm. Ya, tak ulangi berarti datang ke kantor ketemu temen terus ngobrol-ngobrol ya. Iya Pak. Oke. Kira-kira berapa lama ini Mas ngobrol-ngobrolnya? Bisa setengah jam sampai 1 jam, Pak. Oke. Ya. Oke. Apalagi Mas? Baru 2 tadi ya. Salahnya apa? Sampean Setelahnya sampean nggak nganu Mas, nggak ngecek-ngecek email segala macam. jarang, Pak. Jarang ya. Atau Iya, informasi informasi tugas atau informasi apapun itu yang berkaitan dengan perusahaan by email atau langsung biasanya. Ada yang by Pak. email nggak? Kalau di teknis langsung, Pak. Biasanya by telepon, Pak. Hmm. Langsung by perintah ya. Iya, Oke. Karena memang pekerjaannya project. Kalau nggak ada project ya lebih banyak nongkrong ya Mas ya. iya, Pak. Iya, ini udah tahun-tahun ini lah. Oke. Berarti produktivitas memang kan ya Mas ya. Produktivitas memang menurun ya Mas ya. Iya, menurun banget ini, Pak. Oke. Berarti ini pimpinan sampean perlu disentil gitu. Wah, ini masih di nggak enak ini berarti. Katanya Mbak Arya harus katanya bahaya. Iya, ya teman-teman, kalau gini ya, di sisi lain itu kalau di project memang kita harus memahami bahwa kondisi kondisi itu kondisi orang di dalam project itu ya memang sangat tergantung banget ya. Apalagi di dalam perusahaan itu sekali lagi yang sifatnya itu rutin, sifatnya itu rutin. Jadi ada apa ya semacam penghasilan yang sifatnya bulanan. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ya, teman-teman mungkin sebagian dari teman-teman mungkin paham ya. Jadi kalau kita punya rutinitas, kita harus ngejar di mana sih? Ini kita harus benar-benar apa namanya ada fokus di sana. Kalau nggak ada yang fokus di sana bahaya sekali. Jadi sebenarnya rutinitas itu kalau tadi saya sampaikan bahwa kita ada jualan internet ya. Tapi ada beberapa yang lain yang itu bisa sifatnya itu bisa menjadi rutinitas kita. Misalnya apa? Managed service, Mas. Managed service itu bisa menjadi rutinitas, ya. Entah itu software, bentuknya software atau itu mungkin maintenance alat atau mungkin yang lainnya itu konsultasi misalnya itu bisa jadi rutinitas. Dan teman-teman harus 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 bangun dari sana, harus bangun dari sana. Jangan menerima keadaan. Oke. Jadi harus kan oke. Jadi harus lebih banyak. Sebenarnya nggak apa-apa. Secara diskusi itu nggak apa-apa. Dibangun komunikasi itu wajib menurut saya. Ya. Kemudian juga jangan jangan lupa bahwa jangan berhenti di situ. Kita punya relasi. Nah, itu yang harus dikembangkan dari sana. Jangan hanya sekedar kita ngopi, kemudian duduk ngobrol.
tanpa ada sesuatu hal yang bisa kita ambil. Menurut saya itu kita ngabisin waktu memang. Jadi yang seperti itu harus dikurangi, Mas. Minimal dikurangi lah, dikurangi. Dan kita harus bangkit dari sana. Ada hal-hal yang mulai berpikir gini, hal-hal apa sih yang bisa menjadikan ini itu menjadi lebih lebih kuat lagi, lebih bagus lagi. Ya, salah satunya mungkin tadi itu mini service, Mas. Mini service jangan berpikiran hanya eh, hanya jualan dari internet misalnya, enggak, jangan jangan berpikiran itu saja, tapi ada hal lain yang bisa dijadikan bulan. Itu harus ditingkatkan itu. Eh, di sisi perusahaan kita, di perusahaan saya juga, saya mencoba untuk ke sana. Karena kalau kita mengandalkan dari satu sisi itu tadi, itu sangat bahaya. Ya, itu sangat bahaya. Apalagi jumlah karyawannya juga tidak sedikit. Oke, Mbak Ria, silakan speak up. Iya, Pak. Ya. Rutinitas saya di pagi hari. Pertama, saya monitoring untuk ini apa, piutang. Mm-mm. Setelah itu saya lihat piutang yang hari ini jatuh tempo atau yang belum itu saya pisah. Setelah ada yang jatuh tempo itu, nanti saya bikin surat surat penagihan. Kayak seperti dokumen sih, soalnya ada kelengkapan pajaknya juga kan. Jadi saya pajak juga. Itu kemungkinan saya kerjain tuh bisa nyampe 3 jam buat penagihan. Jadi kalau kayak Amikom itu kan tentunya harus lengkap. Kayak Mm. sumpahnya not juga harus tanda tangan lengkap. Nanti kalau tanda tangan kurang lengkap, nanti saya kasih ke Pak Jum. Pak Jum nanti suruh mintain tanda tangan untuk Mm. yang order siapa aja. Jadi untuk kelengkapan dokumen yang masuk ke Amikom tuh harus lengkap sih, Pak. Jadi Mm. memastikan tagihan tuh masuk di minggu ini supaya minggu depan nanti kita bisa apa itu dapat pencairan dana Mm. buat perusahaan. Iya, Nah, iya. setelah itu ya, apa itu mengatur rencana untuk pembayaran tagihan kayak di distributor itu. Ya. Biasanya seperti itu sih, Pak. Mbak Ria, apakah sumber itu hanya ada satu? Enggak, Apa? Pak, ada di project juga. Ada di project juga, terus ada yang di retail juga. Seperti teman-teman juga ada yang di lapangan langsung seperti kayak di atau sekolahan tuh kadang ada yang maintenance atau pemasangan CCTV. Ya, Seperti itu sih pendapatannya. iya, 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 iya. Tapi memang anu ya, apa namanya itu memang butuh sesuatu yang besar ya. Iya, Pak. Jadi setiap hari saya harus cerewet sih ke teman-teman. Terus Mm. ayo ayo cari-cari cari kerjaan gitu. Jadi nggak cuma diem aja. Ya terutama bagian marketing sih. Iya, iya. Marketingnya ada berapa di sana ya? Di sana tuh ada 3 orang. Yang satu di project Mas Yahya. Terus yang satu ada Mas Nur sama Mas Sofyan. Hmm. Iya, iya, iya. Tapi masih zero, Gimana? masih zero, masih nol. Iya sih. Ya tapi masih apa baru belajar kalau Mas Sofyan. Tapi ada hasil juga kok. Dia ada beberapa di sekolahan tuh juga ada yang udah kayak pelanggan tetap. Kadang juga sering servisan atau kadang beli part atau barang gitu. Ya, oke, baik. Oke, Mbak Ria, nggak apa-apa Mbak Ria. Mbak Ria memang tidak boleh capek. Ya. Enggak capek sih, Pak. Yang penting di kemajuan. Eh, betul. Jadi itu yang sebenarnya gini ya teman-teman. Eh, ini masalahnya lingkupnya kan lingkup yang apa ya? Kalau saya bilang company-nya Mbak Ria ini kan sebenarnya tidak terlalu besar juga sebenarnya, tapi memang orangnya juga tidak sedikit gitu. Nah, sebaiknya memang lebih banyak berkolaborasi sebenarnya, Mbak. Jadi teman-teman itu memang harus harus apa selalu diingat. Sebenarnya tidak boleh selalu diingatkan karena kalau dia paham dengan tupoksinya masing-masing ya. Jadi memang sudah harus jalan sebenarnya. Nah, di sini mungkin perlu apa namanya itu masih harus terus diingatkan. Nah, nggak apa-apa, itu mungkin bagian dari proses mungkin ya.
kadang-kadang itu nek di project itu ya kadang-kadang untuk gede, kadang-kadang ya untuk cilik, kadang-kadang ya ora oleh gitu. Nah, Iya, untuk mensikapi apa namanya kondisi bahwa eh, saat kondisinya kita tidak dapat, nah ini yang berbahaya teman-teman di dalam perusahaan harus disikapi betul, artinya harus diantisipasi gitu sebelum kejadian itu ada. Dan ini nggak gampang ya, aku ngomong kayak gini itu nggak gampang. Sama-sama kita melakukannya ya, itu tidak mudah dan mau tidak mau memang harus harus apa namanya itu harus bekerja lebih gitu, harus bekerja lebih. Makanya eh, boleh berkolaborasi tadi diskusi ya dengan teman ketemu dengan teman diskusi di apa namanya di dalam diskusi itu diselipkan nganu apa namanya itu sambil koordinasi yang mungkin punya relasi di mana segala macam itu supaya apa supaya ada kegiatan untuk jalan ke sana kemudian memfollow up segala macam sehingga ada harapan paling tidak ada peluang yang peluang itu bisa menjadi harapan besar untuk bisa jadi pekerjaan apa namanya untuk perusahaannya Mbak Ria. Oke, semangat Mbak. iya Pak, terima kasih Pak. Oke, Mas. Oke, berikutnya Mas Yahya. Mas Yahya nyambung. Mas Yahya nyambung. Dwi Aji Pangestu. Hadir, Pak. Oke, ayo Mas. Cerita Mas. Kenapa, Mas? Ya, pertanyaan saya gini. Ya, apa yang dilakukan setiap setiap hari ya, rutinitas Anda setiap hari ketika di kantor itu apa? Mulai dari pagi. Jadi Anda sampai kantor dek pagi itu apa yang dilakukan? Pagi mungkin startnya meeting sih, Pak. Hmm. Meeting apa yang mau dikerjakan. Terus siang itu mulai ngedevelop apa bug fixing. Terus siangnya tuh dibuil, nunggu di check in, habis makan siang, eh, nge apa nunggu feedback QA, terus ngebug fixing. Terus sorenya ini sih Pak, meeting lagi. Setelah itu kalau ada waktu lagi ngefix beberapa bug sih Pak, gitu sih Pak. Hmm. Perusahaan apa Mas? Anu ya, apa namanya software ya? Iya Pak, iya. Software ya. Nah, kalau software biasanya sudah terjadwal ya. Benar Pak. Sudah terjadwal biasanya kalau software. Baik, terima kasih. Ini Mas Melkianus itu rutinitas pagi berdasarkan pengalaman selama kerja dulu sebagai staff IT dan analis, cek tim, oke, lengkap atau tidak. Wah ini jangan-jangan ini menghilang ini timnya repot ya. Cek server ada 3 server berjalan normal atau tidak, semalam di maintenance atau tidak, periksa laporan cabang 8 cabang biasa. Kemudian dibuat analisa dan laporan ke GM. Periksa backup database cabang. Kemudian digabungkan dengan backup sebelumnya dan disimpan. Berbunyi cabang. Ini berarti harian ya Mas, rutinitas harian ya Mas Leki ya. Iya betul Pak, itu harian. Hmm. Ini sudah memang sudah seperti ini kan? Iya, sudah seperti itu semenjak saya ditunjuk sebagai staff itu. Hmm. Dan pagi itu memang sibuk sekali sih Pak. Itu sibuknya memang pagi, tapi setelah jam 12 ke atas sudah nggak. Iya, Sibuknya iya. di pagi. Hmm. Dan itu ada juga sih, kadang harus berurusan sama orang Pemda. Nah itu lebih pusing lagi. Oh iya, Iya, urusan sama pajak orang. juga. Iya, Hmm. kan itu ada laporan kalau di parkiran kan kita laporannya ada dua, satu ke Pemda, satu ke kantor pusat. Hmm. Oh gitu ya. Iya,
Kalau lebih pusing lagi biasanya itu masalah pajak. Kan ada 8 cabang tuh Pak. Itu untuk pajak itu kadang ada yang selisihnya itu kerjanya dari pagi. Susah cari selisihnya. Ini tadi Mbak Ria tadi nih bagian pajak. Aduh. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Ceritanya, Mas. Keren, Mas. Sekarang masih dilakukan atau sudah beda lagi, Mas? Oh, sekarang saya istirahat karena Ya, ya. anak tidak ada yang jaga. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat. Oh, Kemarin dikontak lagi sama perusahaan untuk balik sih, tapi saya bilang nanti karena anak belum ada yang jaga. mm, 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 mm. Ya, tapi kan nanti akan ini lagi ya, Mas ya. Akan ini lagi kan balik lagi kan ya, kemungkinan ya, Mas ya. Perusahaan sih mengharapnya sih balik kembali sih, karena kemarin Mm, diminta untuk itu pasang yang parkiran. mm, Sudah akhirnya tapi pasangnya bukan pagi sih Pak, mm. tengah malam setelah istri pulang kerja. Ini parkiran ini berarti parkir, Mas. Iya, Mas. Mas Iya Lek, Pak, Mas iya, Lek. Ini parkiran ini berarti maksudnya eh, sistem parkir atau gimana? iya sistem parkirnya Pak. Iya, Oh, oke. Saya lagi nganu iki memahami ini. Ini berarti sistem parkir ya, Mas ya? iya betul Pak sistem parkirnya Oh, di mana ini, Mas? di Jayapura Pak. Jayapura lagi. Iya, 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 iya. Saya ada di Semarang, Mas. Jauh Pak. Iya, saya punya parkir juga di Semarang, di eh, daerah dekat Simpang 5. Ada dua bisnis saya di sana itu parkir sama perumahan. Perumahan itu nggak banyak sih, ada sekitar 21 perumahan, 21 rumah lah. Eh, baru laku berapa ya? Mungkin 6 rumah mungkin baru baru laku. Daerah Semarang sana. Ada dua di sana. Parkir ini saya menarik nih Mas. Ini sistemnya ya? Iya sistemnya. Digital berarti ya Mas ya? Yang jual teman sih, saya hanya bantu pasang saja. Kebetulan mengerti sedikit. Yang jual teman di Jakarta dia, di Oh Jakarta ya? Pusat kalau nggak salah ya, Hmm, yang punya. terputus nggak? Oh nggak dia, ya, Nggak ya? iya Semua maintenance berarti di handle ya? nggak maintenance nggak saya yang handle. Kecuali kalau memang sudah sampai ya bisa ya baru panggil. Oke. Tapi itu yang awal-awal saja sih Pak. Iya. Kesini saya yang maintenance. Oke. Nggak apa-apa Mas. Wis ra Iya. apa-apa. Mau parkir mau apa nggak apa-apa. Mau parkir ini ternyata duitnya yo lumayan nih Mas. Biasanya yang repot itu server untuk penjualan. Mm, 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 mm. Kadang itu entah ada teman yang bawa flash masuk, colok di komputer adminnya, kenanya di server. Ulang lagi backup. Syukur-syukur ada cadangannya sih, Pak. Kalau nggak ada, berarti seharian tidak ada transaksi. Mm. Iya, 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 iya. Ya memang kalau tidak ada apa ya pengalaman saya di parkir itu kalau kita kan memang tidak ada yang bisa maintenance itu ya. Jadi kalau nggak ada yang maintenance memang agak repot. Jadi namanya sistem itu kan kadang-kadang itu kan apa namanya itu rusak ya. Nah, itu kan harus tetap manggil ini juga, harus manggil maintenance juga itu untuk perbaikan gitu. Itu sistemnya dia pakai apa ya, Pak? OS-nya dia. Saya lupa pakainya apa. Kalau yang di sini yang dipakai OS-nya dia pakai Linux sih, Pak. Iya, Oh, Linux. Terus di ini untuk bagian depan dia menggunakan itu Raspberry Pi. Jadi hmm, IoT di depan dia. hmm. Wah, udah lebih canggih mas tempatnya sampean mas. Udah Kalau di lebih. pintu keluar malah dia nggak pakai ini. Dia sistemnya semua di server, tapi untuk mengakses pakai PC, tapi cuma pakai ini saja Pak, prosesor dengan RAM aja. Hmm. Nggak pakai hard disk dia. Sih pakai CCTV ya. Iya, ada CCTV-nya dia. Oh, udah keren.
Kalau Ini yang paling juga. canggih itu yang kemarin tahun lalu yang saya pasang itu Hmm. CCTV-nya pakai AI, Pak. Oh ya? AI-nya iya. Jadi dia langsung rekam semua, Hmm. ada langsung disimpan di server. Tapi itu AI-nya tuh yang bagus itu Iya, iya, iya. Servernya ditaruh di situ atau di tempat yang lain? di tempat lain, Pak. Tempat lain, ya? Iya, kabel jaringan yang biasa dipasang. Iya, iya. Keren, Mas. Keren, 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 keren. Oke. Terima kasih, Mas. Mas Leki ya. Ya, Eh, sama-sama, Pak. Semoga segera bisa bergabung lagi lah. Oke. Satu lagi ya, teman-teman. Pertanyaan terakhir ini sudah habis ya. Satu lagi dong. Satu lagi. Satu lagi. Eh, apakah teman-teman ya di tempat kerja nih pernah dirugikan atau marah atau mungkin tidak setuju ya terhadap keputusan yang diambil? Apakah teman-teman Apakah teman-teman pernah dirugikan, kemudian marah karena mungkin tidak setuju dengan keputusan yang sudah diputuskan, keputusan yang sudah diputuskan oleh pimpinan? Ada yang mau speak up dulu boleh? Kalau nggak saya tunjuk. Mas Josafat boleh? Nyambung? Josafat enggak? Mas Lintang? Mas Lintang? Oh, iya Pak. Oke. Boleh dong Ada jumpa wanita anjing. dibagi infonya ke teman-teman. Eh, Pernah dirugikan atau kemudian tidak setuju terhadap apa namanya itu keputusan pimpinan? Maksudnya ada sebuah case yang tidak disetujui gitu kan. Ya. Kalau untuk ketidaksetujuan sih kayaknya overall sekarang sih masih aman sih. Bahkan kebetulan juga saya baru pindah di perusahaan baru. Oke. Jadi kayak birokrasinya sih masih bisa ngikutin sih. Ya. Karena baru pindah di perusahaan baru ya Mas, jadi baru anu lah, baru proses mengikuti ya Mas ya, Iya penyesuaian. betul. Oke. Terima kasih Mas Lintang. Mas Abi Sopian. Mas Abi Sofian. Mas Farhan. Mas Farhan silakan. Mbak Desi Triparwanti. Mas Farhan ya boleh loh speak up loh. Mbak Desi. Tes tes. Ya, Halo, sorry. silakan Mas. Ya, Iya, dengerin ini. tadi tadi commute, Pak. Iya, silakan Mas. Eh pernah sih, Pak. Agak agak senewan juga dengan bos. Karena kita sudah approach beberapa vendor untuk sistem IT-nya. Kemudian si bos tiba-tiba udah deal aja dengan satu vendor Tanpa memberitahu ya. tanpa memberitahu. Oke. Udah kita di sampai bos yang sudah kita approach itu terus telepon terus kenapa masalah apa masalahnya sampai kita di reject dari itu. Bukan aku yang reject bos yang reject.
Iya, kalau di project orang-orang project begini nih. Akhirnya piye Mas iki Mas? Ya pasrah Pak, ya ikut apa apa keputusannya bos Pak. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Tapi vendor tetap ini ya Mas. Akhirnya vendor juga pasti mempertanyakan juga ya. Mempertanyakan Pak, follow up terus terus ya. Wah, Mm-mm. apa sistem apa kurangnya sistem dia gitu kan dibanding dengan yang itu. Bos waktu itu pertimbangannya kan waktu itu padahal yang ini kan ada tiga lah sebenarnya. Oracle, Mm-mm. kemudian Sage 3000, kemudian ada satu lagi lupa apa namanya. Mm-mm. Nah, kita cenderung ke Sage dari segi biaya lebih bagus, lebih kompetitif, dari fasilitas pun lebih logi lah, user friendly. Tapi bos karena terpengaruh oleh nama besar dari Oracle dia pilih ke situ. Dan itu pun tanpa memberitahu kita. Ya Iya, sudah. iya, iya. Tapi eh, itulah sampai sekarang pun masih kecewa juga sih. Oke, oke. Ya, nganu ya Mas ya. Apa namanya? Saki dari Malaysia. Bener nggak Mas? Saki dari Malaysia ya. Enggak dari Europe, Mas. Pak, Europe, Europe Mas Alexander. ada ada distributornya ada di sini. Itu makanya yang dari bos dari Europe-nya itu yang terus telepon ya. Apa Hmm. kalau misalnya harga udah cakap, kalau misalnya harga yang isu kita bisa nego, dia akan datang sini untuk nego apa yang Hmm. enggak bukan itu. Itu Masalah sudah berharap banget tuh Mas. ya udah berharap banget memang, Pak. Ya, satu peluang lepas itu udah, aduh, itu. Memang besar soalnya, Pak. Dari sistemnya mulai dari A sampai Z Ya, waktu iya, itu. iya, iya. Pasti kompleks sekali itu. Nah, Makanya Oracle ya. iya akhirnya ya udah lepas. Aduh, nggak pakai itu ya. Apa namanya itu? Nggak pakai SOP. discuss apa-apa kan. Udah langsung dia tanda tangan dengan Oracle udah selesai. Kemudian di forward ke kita. Udah deal kah? Terus buat apa kita kerja semalam ini? Lagi Mas, bos yang nunggu Mas. Harus dimaklumi Mas. Iya, paham, Pak. Dia yang punya Nah, uang, Pak. ya, satu itu kemudian mungkin dia punya pertimbangan yang lain itu bisa jadi ya. Kadang-kadang di dalam dunia kerja seperti di tempat saya juga sama, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang yang bawah sudah memutuskan pakai si A sama tadi kasusnya. Kemudian ternyata yang atas apa namanya tidak sepakat. Kemudian malah apa namanya itu merujuk pada merek yang lainnya. Gitu. Nah, itu sering sering terjadi. Tapi itu kalau di apa ya di komunikasi akhirnya nganu Mas dengan vendor itu nganu jadi kurang bagus. Iya, relationnya kita nggak bagus akhirnya, Pak. Jadi kurang bagus. Jadi kayak kalau orang Jawa kayak dititeni gitu. Awas ya. Kita udah berusaha ini ya ternyata ada. Nah, itu ya. Semoga Mas sabar Mas. Iya, iya itu, Pak. Itu aja sih, Pak, yang kita Oke. selesai. Terima Mm-mm. kasih. Terima kasih Mas Farhan. Sama-sama. Mas Farhan. Eh, satu lagi yang jawab satu lagi dong satu lagi Mbak Dwi Puji Pangestu bisa menjawab Mbak Dwi Puji Mbak Dwi Aji Pangestu ini cewek apa cowok ya? Saya cowok, Pak. Ya Allah, sorry Mas. Silakan Mas. Kalau yang tadi yang ambil keputusan kebetulan belum pernah sih, Pak. Nah, Di bisnis saya, Pak. Belum sampai ke situ sih, Pak. Jadi belum pernah ada pengalaman yang seperti itu sih, Pak. Yang hmm, merugikan lebih eksplisitnya ke diri saya sendiri itu belum sih, Pak. Dan hmm, tim pun juga belum sih, Pak. hmm. Kenapa bisa begitu Mas? Dari sisi koordinasi dan lain-lain gimana? Soalnya gini sih Pak, kalau sebelum ambil keputusan itu teknik-teknik itu dikumpulin dulu sih Pak. Jadi atasan itu manggil ke layar-layarnya itu ada layar satu, layar dua gitu sih Pak sebelum ambil keputusan. Jadi Hmm, tim-tim entah itu vendor yang lain dan lain itu dikumpulin dulu Pak sebelum ambil keputusan gitu sih Pak. Diambil hmm, jalan tengahnya gitu sih Pak jika kalau ada jalan buntu itu. Kebetulan kan main vendor saya tuh di Exchange sih Pak dari
Terus kliennya tuh kan Korea. Jadi emang banyak layer-layernya gitu sih, Pak. Iya, iya. Terus untuk saat ini keputusannya menurut saya belum ada yang rugiin di vendor saya gitu ya Pak. Tapi kurang tahu kalau untuk di vendor lain. Tapi kebetulan di vendor saya belum ada yang sampai merugikan gitu sih Pak dalam segi tim gitu. Mhm. Oke, makasih Mas, Mas Aji. Nah ini teman-teman, kenapa saya tanyakan supaya saya belajar dari teman-teman ya. Saya pengen banget belajar dari teman karena teman-teman ini punya punya apa namanya itu background yang macam-macam gitu ya, dari perusahaan yang macam-macam. Dan di sini kita semuanya belajar apa namanya dari permasalahan yang ada, dari informasi yang disampaikan ini penting juga buat saya gitu ya. Buat saya pribadi juga penting, buat eh, staf-staf saya, buat karyawan saya juga penting. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Nek materi silakan pelajari sendiri ya. Materi ini apa namanya? Tadi saya sudah minta upload di ini sebenarnya di apa namanya e-learning ya. Saya nggak tahu sudah diupload apa belum nanti. Tapi kalau belum nanti biar diupload semuanya. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Boleh nanti teriak pelan-pelan saja. Ahmad Junaidi ada? Ada Pak. Ada. Oke. Aji Sabto Nurfalah, Ada Pak. Alexander ada. Desi Triparwanti ada ya? Ada. Didi Saprudin ada. Fatih Muhammad Salahuddin. Hadir, Pak. Oke. Oke. Fata Falih Hilmi nggak ada. Fata Falih Hilmi nggak ada. Yang nggak jawab saya nolin ya. Galih Anggoro Mukti. Kali tadi titip pesan, Pak, maaf. Eh, Tadi ada, kemudian mungkin karena masih perjalanan dinas, mungkin lost signal. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Josafat Pak. ada nggih? Josafat. Kusmunadi nggak ada. Mas Leki ada. Muhammad Farhan Setiawan ada. Muhammad Yahya ada ya. Putri Meliana nggak ada. Raden Ahmad Fauzi ada. Rafifah ada. Ria Puji ada. Sofian Fatkun Najah ada. Hadir, Pak. Wildan Ihyara Rahman nggak ada ya. Yuli Widodo ada. Dery Ridhuifana nggak ada. Dery nggak ada. Kemudian Lintang Maulana ada. Enak banget Pak. Oke. Lusmar itu, Mas Nur itu ada. Oke. Ini yang semester 6. Yang semester 4, Abi Sofyan Sauri ada. Arya Davin ada. Dwi Hadir, Pak. itu ada. Hadir Pak. Ya, Handoko, Dani Abdul Majid ada ya. Iwan nggak ada. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Sebelum sebelum saya tutup, teman-teman yang semester 6 ada masalah KP nggak? KP-nya ada masalah nggak? Pak mau tanya Pak untuk Boleh. yang KP-nya. Nah itu Ya. kan saya di bagian admin tuh gimana Pak? KP-nya Kenapa? 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 bagian admin, admin Hmm? kok. Terus saya KP-nya gimana itu? Boleh aja nggak apa-apa Mbak. Rutinitas yang dilakukan di sana apa? Terus apa yang bisa kamu
lakukan untuk membantu perusahaan itu. Oh, itu aja ya. Syukur-syukur kamu punya sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru untuk perusahaan itu apa? Misalnya kamu ada sesuatu yang baru dan yang baru ini membantu perusahaan tersebut itu. Nah, itu lebih bagus. Oh iya, Pak. Ada. Karena karena administrasi nganu nggih teman-teman apa namanya itu perlu banget administrasi. Jadi teman-teman tetap harus membuat administrasinya. Nah, per hari ini tadi sudah di-share dari akademik itu tentang sorry ini untuk yang apa namanya angkatan awal ya itu sudah mulai untuk proposal skripsi itu per hari ini tadi akan mulai di bulan Juni Juli itu nanti akan ada ujian proposal skripsi kemudian pendadaran itu di bulan September Pak ya kalau salah. Nah itulah. Nah, tapi teman-teman harus apa namanya harus melakukan apa namanya rangkaian itu tadi. Jadi harus dijalankan. Jadi jangan tidak dijalankan gitu ya. KP, pokoknya kalau ada masalah segera mungkin disampaikan. Ada masalahnya di mana. Jadi jangan ditinggal. Jadi harus selesai teman-teman. Saya harap bisa selesai tepat waktu biar cepat lulus gitu. Tahun ini kita sebenarnya ada lulusan lulusan pertama tahun ini gitu. Ada lagi teman-teman? Ada permasalahan yang mau disampaikan? Monggo. Terutama yang semester 6. Boleh skripsi, boleh eh, apa namanya itu jurnal ya, penelitian boleh. Nggak ada, cukup, cukup ya, cukup teman-teman, cukup ya, Pak. ya cukup. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang disampaikan. Materi silakan nanti bisa dipelajari ya. Saya lebih banyak untuk berdiskusi dengan teman-teman karena memang background saya ada di apa namanya praktisi. Jadi saya tidak akan banyak membahas tentang materi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika masih ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak.